manungku pujiastawa pujiastuti dhateng ngersanipun Gusti ingkang akarya jagat saisinipun awit peparing ingkang nganti pinten-pinten kanikmatan saha kamirahan tenahan saged pinanggih kanthi wilujeng tanpa pampeng asor luhur bangsa katitik saka budaya. Jadi pengertian di sini yakni sedikit banyak ya, tinggi rendahnya martabat bangsa terletak pada budaya. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini memberikan satu konsep kita lebih mencintai budaya, sejarah kearifan lokal yang ada di Nganjuk, terlebih di Nusantara. Saya sendiri selaku owner dari KLA Ribbon Official mengucapkan terima kasih sekiranya melihat dan menyaksikan mengulik-ngulik budaya Nusantara kearifan lokal. Wilujeng dalu sagung dumadi rahayu rahayu rahayu. Sugeng dalu. Selamat malam kepada saudaraku semua dimanapun berada. Berjumpa kembali bincang-bincang sejarah, bincang-bincang edukasi, bincang-bincang rampir-rampir jejak leluhur yang ada di kota Nganjuk. Ingin tahu ada sesuatu apa yang disampaikan? Saya tetap bersama beliaunya Bopo Sumadi, yang mana beliau adalah pemerhati budaya. Beliau adalah pelaku sejarah waktu itu, tahu semuanya ya. Mudah-mudahan dengan adanya informasi, dengan adanya edukasi, dengan adanya satu komunikasi ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah kecintaan kita, bisa menambah keyakinan kita terkait budaya sejarah kearifan lokal di Kabupaten Nganjuk. Ingin tahu pemirsa? Mari kita coba akan berbincang-bincang dengan beliaunya sesepuh Nganjuk, termasuk guru saya, Bopo saya. Mudah-mudahan ini ada satu komunikasi yang bisa terbangun di Kabupaten Nganjuk. Sugeng dalu Bopo, dalu wilujeng. Berjumpa kembali nih, berbincang-bincang terkait sejarah. Jadi memang ada request Mbah terkait masalah wayang. Wayang itu masih ada, mungkin banyak yang cerita apa benar seperti itu. Ya mungkin keinginan netizen akan lebih percaya lagi kalau beliaunya ini yang bercerita. Mungkin ada tambahan terkait wayang ini, Mbah. Ya begini, selain wayang kulit, nah ini ceritanya kalau wayang kulit itu wayang Purwo, lalu wayang Purwo termasuk Ramayana Mahabharata. Terus ada lagi wayang kayu, wayang yang dibuat dari kayu. Ini ada cerita gedok. Nah, di Nganjuk ini ada khas. Ini wayang timplong. Wayang timplong ya. Dikatakan wayang timplong itu dari nada dari suara gamelannya. Itu karena yang menonjol adalah gambang dan kempul. Bunyinya ting 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 gitu kalau gambang. Nah, plong itu suara kempul. Plong plong gitu. Itu kira-kira tahun berapa, Mbak? Kira-kira diciptakan oleh Eyang Sariguno. Itu tahun 18 sekian, 1800 sekian, pertengahan. Ya, pertengahan. Itu diciptakan sesederhana mungkin. Eyang sinten wonten? Sariguno. Sariguno. Nah, asli dari Desa Gemunggeng, Kecamatan Pace. Nah, itu. Nah, beliau itu menciptakan dengan sangat sederhana sekali. Wayangnya dari kayu kan bahannya murah, kalau kulit mahal. Nah, kayu itu cukup dengan pisau aja kan bisa dibuat. Begitu. Sekarang punya beliau itu banyak di Museum Negeri sana. Iya, dibawa ke sana. Tapi Belanda itu memang cerdik, Mbak. Oh iya, iya. Jangan sampai ini peninggalan ataupun aset-aset ini berada di sini. Iya, dan hilang. Nah, ini beliau menciptakan dengan lakon-lakon. Ini utamanya cerita Panji, cerita Kediri. Nah, ditambah dengan cerita Babat Nganjuk. Babat Nganjuk. Ya, misalkan mana begitu, tapi bukan sejarah, hanya merupakan babat saja. Babat. Nah,
Nah, setelah itu berkembang wayang timplong pada waktu itu juga masa kecil saya ditanggap wong duwe gawe. Ya kalau sekarang sing nanggap wong nyadranan. Hanya untuk acara-acara berbisa, acara nyadranan gitu. Ini wayang timplong yang diciptakan Mbah Sariguna, terus nurun ke dalang-dalang itu. Jadi beliau yang pertama kali juga yang membuat yang dalang. Ya, peralatannya itu cuma kendang, gambang, kempul, sama bunang. Ya, hanya 2 bunangnya, enggak keseluruhan begitu, enggak. Nah itu disederhanakan sampai begitu. Mbah, ini apa wayang timplong ini mungkin sampai hari ini apa secara nggak langsung nggak ada atau memang tergerus zaman atau gimana, Mbah? Karena tergerus zaman, ini masih ada. Oh, masih ada? Masih ada, cuma ya volumenya sangat kecil sekali. Kecil. Hanya orang nyadranan cuma enggak. Oh gitu. Nah ini wayang. Tapi ada nilai kesakralannya, Mbak, wayang timplong ini mungkin Mbak Sumati bisa menceritakan. Biasanya kan wayang kan ada tuntunannya seperti itu. Ya. Pada waktu saya masih kecil melihat itu ya sakral. Saya kadang-kala takut dengan wayangnya sendiri. Oh, ngerti. Ya, yang namanya kedrah itu tokoh di sana. Dagelan jalan gini, Ponokawan begitu. Ponokawan gini. Saya dulu takut kalau melihat itu. Iya, karena bentuknya itu ngoromatal. Ngoromatal itu 3 dimensi. Kalau bahasa Inggrisnya 3 dimensi. Ngoromatal. Ya, pada waktu wayang timplong sendiri itu udah gepeng. Nah ini sudah begitu. Nah itu rupanya warnanya itu hitam, rambut gondrong. Seperti layak itu, Mbak, ya? Tidak. Hanya jelek gitu. Sehingga saya takut. Nah itu biasanya wayangnya dikerudungi kain. Oh, ada. Kain putih. Terus apa itu memang itu sejarah peninggalan di Nganjuk atau memang datang dari luar Nganjuk, Mbak? Enggak, yang ada namanya kedrah itu hanya di Nganjuk. Di Nganjuk. Ada wayang kayu banyak sekali, di mana-mana ada wayang kayu, tapi tidak seperti ini yang namanya wayang timplong. Tapi yang nanggap mesti kalau ada acara nyadranan bersih desa gitu. Sekarang ya. Kalau dulu ya enggak, ya orang punya hajat juga nanggap. Terus itu apa ada hubungannya dengan seni tari, Mbak? Mungkin Mbak Sumati bisa menjelaskan. Ya, ada hubungannya seni tari. Nah, kalau seni tari sekarang ini sudah hampir tidak ada yang seperti dulu begitu. Kalau dulu di Nganjuk ini kebanyakan wayang orang, wayang wong. Juga ada wayang bocah. Bukan wong, ada. Pada waktu saya SD kelas 5 itu tahun pinter, Mbak? Sekitar 60. Ya, sekitar 60-an. Tahun 60-an. Sebelum lahir tuh, Mbak? Oh ya. Masih dicetak. Tahun 60-an ini sudah ada wayang bocah. Jadi kalau sekarang ada ketoprak bocah, ada mungkin ludruk bocah. Tapi dulu Nganjuk itu ada wayang bocah. Sampai segitu, Mbak, ya. Sejarah terkenalnya Nganjuk sampai segitu. Kan eman banget dilestarikan. Nah ini yang saya sayangkan, Nganjuk itu menjadi gudang, tapi bukan merupakan bengkel. Gudang itu artinya ada barang ditumpuk, ada barang ditumpuk gitu. Nah ini tidak ada pengolahan. Sangat disayangkan. Padahal Nganjuk ini banyak orang berpotensi, Mbak. Iya, banyak sekali. Nah ini harapan saya kepada anak-anak muda sekarang, ini tidak hanya menjadi gudang saja, namun juga bisa mengolah. Yang kira-kira rusak didandani, yang kira-kira kurang baik diperbaiki. Ya, sehingga ini nanti akan menjadi baik keluarnya. Ya, tidak hanya dari gudang, beleduk tok. Tapi ya mungkin dengan adanya satu itu kan kembali kepada masyarakatnya. Tapi masyarakat sekarang mungkin terkontaminasi dengan budaya barat. Ya mudah-mudahan pemirsa dengan adanya tayangan ini, mudah-mudahan dengan adanya edukasi ini, minimal kita bisa mencintai, minimal kita bisa memperbaiki apa yang disampaikan beliaunya Bapak Sumati. Yang pasti tuntunan tetap kita jaga. Tontonan bisa kita lihat. Dari
kesimpulannya, wayang Timplong Mbak ya, Ya. itu merupakan salah satu peninggalan bersejarah, salah satu budaya, salah satu cikal bakal yang ada di Nganjuk yang pada era-era ini sudah tergerus dengan zaman. Jadi kita sebagai anak bangsa, kita sebagai putra daerah, kita sebagai penerus generasi yang dulu-dulu, marilah kita lebih mencintai budaya, marilah kita melestarikan budaya. Semoga dengan adanya ini bisa bermanfaat sampai di kemudian hari. Jadi bisa untuk kita lebih semangat dalam untuk mengulik-ngulik budaya kearifan lokal. Terima kasih. Kami dari KL Haribon Official mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu kontribusi budaya sejarah kearifan lokal di Kabupaten Nganjuk. Pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.